Selanjutnya ada konsiasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu konsiasi? Yuk mari kita bahas. Konsiasi atau consignment. Secara sederhana, konsiasi ekspor merupakan cara penjualan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada agen luar negeri untuk dijual kepada konsumen. Nah, barang titipan tersebut tetap menjadi milik eksportir. Harga jual ditetapkan oleh eksportir dan hasil penjualan barang konsiasi diperlakukan sama dengan ekspor biasa. Dalam pengiriman barang ekspor sebagai barang konsiasi, belum ada pembeli tertentu sehingga penjualan barang dilakukan di pasar bebas atau melalui pelelangan. Menurut Amir MS, cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. Yang kedua, broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Yang ketiga, broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Yang keempat, oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang dijual. Selanjutnya, yang kelima, jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Yang keenam, barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. Yang ketujuh, barang yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam salah satu commodity exchange untuk barang-barang tertentu. Dan yang terakhir, broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian konsiasi bagi pemilik barang atau konsigner. Keuntungannya yaitu menghemat biaya operasional terutama pada penyewaan ruko dan pembayaran karyawan. Yang kedua, memiliki peluang besar dari adanya produk yang laris terjual. Yang ketiga, memperkenalkan merek barang untuk kemajuan perusahaan agar semakin banyak orang yang mengetahui suatu produk. Kerugiannya yaitu yang pertama, pengirim produk harus berani menitipkan suatu produk walaupun belum mendapatkan pembayaran di awal karena pemilik produk tidak memiliki jaminan ketika produknya tidak terjual habis. Yang kedua, bisa mengalami kerugian yang cukup banyak jika salah memilih pengecer. Dan yang ketiga, tidak semua barang cocok dengan penjualan konsiasi. Oleh sebab itu, pemilik produk harus memastikan apakah produk yang dihasilkan bisa dijual secara konsiasi atau tidak. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian konsiasi bagi penerima barang atau konsignee. Keuntungannya yaitu yang pertama, bagi penerima produk tidak perlu membayar produk yang dititipkan oleh pengirim produk sehingga tidak membutuhkan modal. Yang kedua, barang yang tidak laku bisa dikembalikan. Penerima produk tidak perlu mengganti rugi produk-produk yang tidak laku. Dan yang terakhir, barang-barang yang dititipkan bisa membuat pelanggan baru tertarik. Kerugiannya yaitu yang pertama, penerima produk harus menyediakan ruang yang cukup jika menerima suatu produk yang dititipkan. Yang kedua, pengirim barang tidak mau menanggung kerusakan. Dan yang ketiga, mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa tempat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu package deal. Sebelumnya di sini ada yang tahu package deal itu apa?
Jadi, package deal itu merupakan suatu perjanjian perdagangan ekspor barang ke negara sosialis, dan sebaliknya impor itu merupakan beraneka barang dari negara sosialis. Nah, kegiatan perdagangan internasional ini bertujuan untuk memperluas hasil produk dalam suatu negara. Sistem yang dilakukannya itu dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Selanjutnya, istilah package deal ini tidak hanya berkaitan dengan dunia perdagangan atau bisnis saja, tetapi istilah ini juga lazim dipakai dalam perekrutan karyawan. Contohnya itu seperti perusahaan yang menawarkan insentif investasi, seperti pembebasan biaya pajak, pengurangan gaji, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini sudah ada contoh yang paling terlihat dari package deal. Nah, perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan package deal dengan negara tetangga. Misalnya, perusahaan atau pabrik Indomie melakukan package deal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas perjanjian perdagangan yang tujuannya itu untuk memperluas area atau jangkauan pasarnya serta dapat meraih lebih banyak keuntungan. Selanjutnya itu ada border crossing. Apa itu border crossing? Border crossing adalah perdagangan lintas batas yang dilakukan dengan membuat perjanjian perdagangan lintas batas yang ditandatangani oleh kedua negara. Tujuannya agar penduduk di perbatasan dapat memiliki penghidupan yang layak dan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat di perbatasan tersebut. Border crossing sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama yaitu ada lintas batas laut atau sea border, merupakan sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut, contohnya Indonesia dengan Singapura. Yang kedua yaitu ada lintas batas darat atau overland border, merupakan sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku. Contohnya Kalimantan dengan Sarawak.